Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Yang saya hormati Prof. Suwono, Kepala Pusat Inovasi Kota dan Komunitas Cerdas. Yang saya hormati pula Profesor Bambang Sumantri Brojonegoro yang sebagai co-chair T20 Indonesia. Keynote speaker Profesor Nizam yang dalam hal ini diwakilkan, dan juga para narasumber yang hadir pada acara webinar Geosmart ITB 2022 yang mengambil tema Jaringan Smart World Living Lab, Tingkatkan Kualitas Hidup. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada panitia yang telah memberikan kesempatan pada kami, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia, Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk berkontribusi terlibat aktif dalam kegiatan webinar Geosmart ITB 2022 ini. Pada kesempatan yang baik hari ini, saya ingin mencoba memaparkan dengan tema Ciptakan Ekosistem Maritim Cerdas melalui riset dan teknologi. Bapak Ibu, pada kesempatan ini barangkali saya akan fokus terkait dengan peran BRSDM KP atau Badan Riset dan Sumber Daya Manusia, Kelautan dan Perikanan untuk mensupport program-program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan itu sendiri. Seperti tadi sudah disampaikan oleh Profesor Suwono, adalah beberapa program prioritas yang tentunya akan menjadi core bisnis daripada BRSDM KP. Lanjut lagi. Bapak Ibu yang saya hormati, sesuai dengan peraturan yang baru saja muncul, yaitu Perpres tahun 78 2021 ya kalau salah ya, itu terkait dengan BRIN, maka fungsi daripada riset dan inovasi yang melekat di kementerian itu sudah langsung menyatu di BRIN itu sendiri. Oleh sebab itu kami di Badan Riset dan Sumber Daya Manusia dan Kelautan dan Perikanan memiliki bisnis proses yang tentunya terdiri dari beberapa peran penting. Pertama dari terkait dengan fungsi pendidikan itu sendiri, kemudian ada fungsi pelatihan, kemudian fungsi penyuluhan, dan juga fungsi inkubasi bisnis. Saya kira disinilah peran daripada BRSDM KP, bagaimana kita menggerakkan keempat fungsi tersebut untuk mendukung secara spesifik 3 program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan yang meliputi perikanan tangkap terukur berbasis kuota untuk wilayah pengelolaan perikanan di seluruh Indonesia dengan tetap mengedepankan para ekologi, kemudian peningkatan produksivitas budidaya perikanan untuk komoditas-komoditas berbasis ekspor, dan juga peningkatan kampung-kampung budidaya berbasis kearifan lokal. Saya kira 3 program prioritas tersebut tentunya harus mengacu pada ekologi sehingga nantinya berpatokan pada blue economy, laut sehat, dan rakyat sejahtera. Bapak Ibu, saya akan fokus pada paparan pagi ini, yaitu bagaimana peran pendidikan yang dimiliki oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dalam hal ini di bawah Badan Riset dan Sumber Daya Manusia, Kelautan dan Perikanan itu sendiri. Dalam penyiapan SDM unggul melalui pendidikan vokasi di KKP, ada 4 komponen penting yang harus diperhatikan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama yaitu terkait dengan pembentukan karakter dan kepribadian unggul. Kemudian pembentukan kompetensi keahlian, disusul dengan pembentukan jiwa wirausaha, dan juga adaptasi terhadap lingkungan, yang saya kira ini sangat relevan sekali dengan perkembangan sistem teknologi ataupun teknologi digital yang belakangan ini, yang tentunya harus kita adopsi untuk menciptakan ekosistem sumber daya manusia maritim yang cerdas dan unggul tersebut. Strategi yang ditempuh untuk menyiapkan sumber daya manusia yang unggul dalam rangka penyiapan ekosistem maritim cerdas itu meliputi diantaranya adalah pola pembelajaran di Satuan Pendidikan Kelautan dan Perikanan itu sendiri, di mana kami memiliki 3 program pendidikan, yaitu program Diploma 4, program Diploma 3, dan juga program Diploma 1 untuk masyarakat. Kemudian membangun sistem pendidikan KP berbasis digital, teknologi informasi. Saya kira ini sangat relevan sekali dengan tema daripada webinar hari ini, yaitu Jaringan Smart World Living Lab untuk tingkatkan kualitas hidup. Kemudian strategi berikutnya yaitu meningkatkan sarana prasarana sesuai dengan standar industri. Berikutnya adalah metode pembelajaran menggunakan teaching factory,
Bapak Ibu nanti saya akan menjelaskan secara rinci satu persatu strategi tersebut. Kemudian meningkatkan kualitas pendidikan dan tenaga pengajar, dan yang terakhir yaitu membangun sistem pembelajaran pendidikan berbasis pada kerjasama industri. Jadi kita harus linkit dengan dunia usaha dan juga dunia industri yang ada. Lanjut lagi. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi KKP memiliki sekitar 20 satuan pendidikan yang tersebar hampir di seluruh Indonesia, dari Aceh sampai dengan Papua. Di mana 20 satuan pendidikan tersebut terdiri dari 10 pendidikan tinggi atau selevel politeknik, 1 akademi komunitas, dan 9 SUPM. Sistem pendidikan yang dianut di pendidikan yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu pendidikan berbasis vokasi, di mana 70% adalah praktek dan 30% teori. Lulusan yang kita miliki, yang kami miliki sejak berdirinya satuan pendidikan yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan ini ada sekitar 50.000 orang, di mana dari satuan pendidikan tinggi sekitar 19.200 orang yang telah lulus, sedangkan satuan pendidikan menengah sekitar 31.688 orang. Kalau kita lihat proporsional serapan daripada taruna-taruni yang lulus yang telah menyelesaikan pendidikan itu, yaitu didominasi terserap di dunia industri dan dunia usaha, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Tentunya untuk melakukan kegiatan pendidikan tersebut, kami didukung memiliki sumber daya manusia pengajar, yaitu sekitar 594 orang dengan tingkat pendidikan bervariasi dari S1 dan S3, kemudian memiliki sertifikasi dan juga beberapa jabatan fungsional yang melekat pada satuan-satuan pengajar tersebut. Selain satuan pengajar, juga kami dilengkapi dengan tenaga administrasi dan tenaga pelengkap lainnya, yaitu ada sekitar 1.089 orang yang tentunya ini tersebar di 20 satuan pendidikan yang ada di seluruh Indonesia. Melalui pendidikan vokasi di Kementerian Kelautan dan Perikanan diharapkan dapat memberikan dukungan ataupun peran yang sangat strategis dalam pencapaian program-program prioritas di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ada dukungan-dukungan yang menjadi peran daripada satuan pendidikan ataupun politeknik KP, diantaranya pertama yaitu penyediaan sumber daya manusia melalui pelibatan generasi milenial. Yang kedua, kolaborasi dan knowledge sharing. Ketiga, scientific based research dan inovasi, serta memberikan solusi-solusi berdasarkan hasil riset dan inovasi yang dihasilkan. Keempat, yaitu melakukan diseminasi melalui pelibatan publik ataupun masyarakat. Kemudian pembelajaran menjadi center of excellence dari kajian-kajian yang dimiliki, dan tentunya pengetahuan atau menjadi learning center dari seluruh satuan pendidikan yang dimiliki oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Untuk melengkapi 70% praktek dari sistem pendidikan vokasi tersebut, maka satuan pendidikan telah dilengkapi dengan fasilitas teaching factory yang meliputi diantaranya budidaya perikanan, kemudian ada juga penangkapan ikan, mekanisasi atau permesinan, dan juga pengolahan hasil. Saya kira teaching factory ini menjadi living lab yang dimiliki oleh masing-masing satuan pendidikan. Bagaimana kita bisa meningkatkan produktivitas daripada living lab tersebut menjadi ajang pembelajaran bagi taruna-taruni di satuan pendidikan yang tentunya nanti akan masuk ke dunia usaha dan industri. Dalam pelaksanaan teaching factory itu pun kita melakukan sinergitas ataupun kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri, sehingga harapannya taruna-taruni yang dihasilkan tentunya nanti dapat langsung link and match dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri yang berada di luar kampus. Melalui pelaksanaan teaching factory ataupun satuan-satuan pendidikan tersebut, tentunya kami juga menghasilkan beberapa inovasi ataupun prestasi yang telah dihasilkan oleh taruna-taruni ataupun satuan-satuan pendidikan di KKP itu sendiri. Ini beberapa contoh, beberapa inovasi yang dihasilkan, diantaranya kincir air hemat energi yang tentunya sudah kita hilirisasikan, sudah disandingkan dengan industri yang telah membeli kincir air hemat energi tersebut. Kemudian juga kami memiliki pelampung rumput laut berbasis pada aplikasi. Dalam artian di sini inovasi-inovasi yang dihasilkan juga sudah mencoba melihat
ataupun mengimplementasikan keadaan teknologi informasi yang ada saat yang berkembang saat ini. Bapak Ibu, saya kira untuk mengemas seluruh tugas fungsi daripada BRSDMKP saat ini, jadi kami mencoba menyusun suatu program strategis yang kami namakan itu Smart Fisheries Village. Smart Fisheries Village ini tentunya akan menggabungkan daripada fungsi pendidikan, fungsi pelatihan dan penyuluhan, dan juga fungsi riset dan inovasi. Saya kira ini semua akan kita coba integrasikan secara bersama-sama, dan tentunya tidak hanya dilakukan oleh KKP itu sendiri, namun tentunya akan bergandengan tangan dengan dunia industri, dengan universitas, pemerintah daerah, dan juga saya kira juga dengan anak-anak muda yang menghasilkan aplikasi ataupun program-program yang tentunya dapat terhilirisasikan langsung kepada masyarakat. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan sebagai kesimpulan, bahwa pertama, maritim cerdas dibangun melalui ekosistem pendidikan yang mendukung pelaksanaan riset dan perekayasaan teknologi. Kemudian ekosistem pendidikan di Satuan Pendidikan KP dihasilkan dari pendidikan dengan memperhatikan kualitas dan kuantitas yang baik, kurikulum yang berbanyak pada praktek, serta sarana pendukung untuk riset dan perekayasaan teknologi. Satuan pendidikan berfungsi sebagai learning center, center of excellence, penyedia inovasi dan solusi berbasis pada saintifik dan riset, pelibatan publik dan diseminasi hasil riset dan teknologi, serta kolaborasi dan knowledge sharing, penyiapan SDM dan pelibatan generasi milenial tentunya dapat dilakukan tidak hanya melalui internal SDM yang ada di KKP, namun juga bergandengan tangan dengan mitra-mitra yang ada di luar KKP itu sendiri. Melalui penerapan Smart Fisheries Village, BRSDM mencoba memadukan seluruh program-program prioritas tersebut melalui dan juga bergandengan tangan dengan pemangku-pemangku ataupun pelaksanaan di lapangan, baik itu Pemda, pemerintah daerah, universitas, ataupun swasta, dan dunia industri dan dunia usaha yang ada. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik hari ini untuk bisa sharing bersama pada kegiatan webinar yang diselenggarakan oleh ITB di tahun 2022. Terima kasih atas kesempatannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.